Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Irul Anam, NIM 211050114 dari kelompok 4 Prodi Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat, rukun-rukun, dan pandangan ulama tentang ijma. Menurut Wahab Az-Zuhaili, syarat ijma sebagai berikut. 1. Yang melakukan ijma adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, yaitu para mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad haruslah menguasai bahasa Arab dan ilmu pengetahuan lainnya. Mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas tentang asbabul nuzul ayat Al-Quran dan hadis beserta seluk-beluk dan tafsir-tafsirnya. Mujtahid perlu mengetahui dan memahami kesepakatan yang telah dilakukan ulama sebelumnya dalam menetapkan hukum Islam. Mujtahid harus memahami ilmu fikih dan kaidah-kaidah dalam agama Islam. Mujtahid harus memahami perkara yang hendak dicarikan ketetapan hukumnya tersebut. Mujtahid harus memiliki akhlak terpuji dan memiliki niat ikhlas dalam melakukan ijtihad. 2. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil, berpendirian kuat terhadap agamanya. 3. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan bid'ah. Menurut Az-Zuhaili, dalam usul fikih Islami, rukun-rukun ijma yaitu 1. Mujtahid berjumlah lebih dari 1 orang. 2. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. 3. Adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompok. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut dengan ijma. 4. Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya yang secara jelas dan transparan. 5. Sandaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Adapun pendapat ulama mengenai ijma diantaranya adalah usul fikih klasik menyatakan tidaklah sulit untuk melakukan ijma. Bahkan secara aktual ijma telah ada. Mereka memberikan contoh hukum-hukum yang telah disepakati. Akan tetapi, ulama klasik lainnya berpendapat bahwa siapa yang mengatakan adanya ijma terhadap hukum suatu masalah, maka ia telah berdusta. Oleh karena itu, menurutnya untuk mengetahui ijma sangat sulitlah dilakukan. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, ijma mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah sebagai ulil amri dapat mengetahui dan menentukan mujtahid di suatu bangsa dan disepakati oleh mujtahid seluruh dunia Islam. Sedangkan Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa ijma sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah atau undang-undang kepala pemerintah. Itulah yang mungkin terjadi di sepanjang masa. Inilah ijma yang terjadi di masa Abu Bakar dan Umar. Kalau ada salah-salah kata, baik dari segi pengucapan atau pelafalan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.